Ada beberapa hal menarik yang disampaikan akun pengamat politik Sofwan B terkait Pak Prabowo saat diwawancarai oleh 7 jurnalis dalam video berdurasi 3 jam 26 menit. Yang belum nonton video wawancaranya, silakan nonton dulu kalau sanggup tanpa skip. Pak Prabowo menyampaikan, kalau hukuman mati untuk para koruptor itu tidak efisien. Ini saya sepakat, karena berpotensi disalahgunakan. Bagaimana jadinya kalau ini dijadikan alat fitnah dan salah tangkap? Solusi lain, rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang ini pertama kali disusun pada tahun 2008. Akhirnya, RUU ini berhasil masuk ke daftar program prolegnas prioritas tahun 2023. Namun demikian, sejak Presiden Joko Widodo mengirimkan surat Presiden ke DPR, belum juga ada sinyal pembahasan hingga hari ini. Nampaknya DPR masih menjadi kelompok yang paling ketar-ketir sama konsekuensi hukuman RUU perampasan aset ini kalau disahkan. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan, tidak adil rasanya koruptor dan keluarganya ini dimiskinkan. Nanti anaknya mau makan apa? Pak Prabowo juga bilang, dosa orang tua nggak bisa diwariskan ke anak. Dan ini saya sepakat. Dalam konteks moral dan agama, iya, kayak zina nih misalnya, jelas anaknya itu nggak bisa disalahin atas kelakuan orang tuanya. Tapi kalau kita bicara soal korupsi, ini bukan soal dosa pribadi. Ini soal hak publik yang dirampas. Ini hak orang banyak yang dirampas. Kalau harta hasil korupsi masih dinikmati oleh keluarga koruptor, masa negara tidak mengambil tindakan? Apakah adil bila membicarakan nasib satu anak koruptor, sementara di luar sana, jutaan anak petani, buruh, nelayan, hidup kesusahan karena haknya dirampas oleh para koruptor ini? Berapa banyak kerugian negara yang mengalir ke kantong-kantong pribadi akibat perbuatan korupsi ini? Yang mana jelas merampas hak masyarakat. 271 triliun contohnya. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong yang 1000 triliun itu ya. Ini menurut akun Sofwan B bisa dipakai untuk membiayai pendidikan anak Indonesia dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah gratis sampai tamat. Jika statement Pak Prabowo seperti itu, maka sampai kapan rancangan undang-undang perampasan ini bakal rampung? Kenapa malah Pak Prabowo justru menekankan untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang TNI, penambahan masa abdi? Ada apa ini? Kenapa malah RUU perampasan aset ini harus mempertimbangkan nasib yang kena hukuman? Padahal ya kalau udah tahu konsekuensinya ya udah jangan dilakukan dong. Hukuman yang ringan justru malah menjadi pintu untuk orang-orang melakukan kesalahan. Jadi tidak adil rasanya kalau seperti ini. Sudah enak menikmati hasil korupsi orang tuanya, anaknya bebas dari hukuman. Kami bukan minta dikasihani. Kami cuma pengen rasa adil itu benar-benar dirasain oleh semua rakyat Indonesia. Bukan cuma segelintir elit. Dan kenapa kita harus peduli dengan hal ini? Kalau bukan kita yang memperjuangkan keadilan, lalu siapa lagi? Kalau kita apatis sama ketidakadilan kayak gini, jangan heran kalau suatu hari ketidakadilan itu datang menimpa diri kita sendiri. Dan jangan menyalahkan orang lain. Semoga video ini dilihat oleh Bapak Prabowo.